untuk Mbak Vina, selaku MC yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin percaya diri, ini pasti semuanya karena Allah bisa karena terbiasa. 99 ini juga saya apresiasikan buat ayah bunda yang sudah hadir di dalam Zoom ini ya, yang sudah meluangkan waktu yang mungkin harusnya Sabtu lagi ada yang jualan, harus setrika, harus nyuci ya, atau harus ke pasar, tapi bisa meluangkan waktu. Tapi insya Allah ya ayah bunda, saya akan semaksimal mungkin ya memberikan energi positif dan ilmu yang sudah saya lakukan dari 6 tahun ini. Alhamdulillah, kenapa saya bisa dalam setiap bisnis itu, alhamdulillah sih ya, mendapatkan income ya, atau berhasil bukan hanya mendapatkan income tapi membuat tim-tim saya juga ya, tidak semua ya, tidak semua pastinya dalam suatu kelas pasti ada yang nilainya 5 8 9. Nah, ini sama gitu. Baik, terima kasih semuanya. Semangat pagi semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya sharing lanjutan, saya mau bertanya, apakah di sini ada yang baru 1 bulan ketik 111? Yang 1 bulan ke bawah, coba boleh? Oke, oke. Hmm, oke ya. Oke, apakah ada yang baru 1 minggu? Boleh ketik 777. Orang baru apakah ada belum punya ID diundang ya? Apakah ada orang yang belum punya ID boleh ketik 888. Yang orang baru belum punya ID tapi diundang ke dalam Zoom ini ada? Ketik 888 kalau ada ya. Nggak ada ya? Baik. Ratna Purnamasari. Ibu Ratna betul? Belum bergabung Bu Ratna? Coba ketik di kolom komentar Bu Ratna. Bu Ratna belum bergabung, belum punya ID. Ada Bu Eka juga, belum bergabung ya Bu. Pak Arianta boleh untuk Bu Eka sama Bu Ratna boleh dibuka mic-nya. Saya sudah daftar, oke. Bu Eka sudah daftar. Tapi kadang daftar, Bu Eka sudah daftar, sudah nyobain produknya belum? Ini penting. Sudah nyobain produknya belum? Coba dijawab di kolom komentar, Bu Eka. Bu Eka sudah nyobain produknya? Boleh ketik di kolom komentar. Bu Ega baru daftar kemarin, Bu. Oke, baru Sama daftar saya, Bu. kemarin. Di aku tidak ada suaranya, Bu. Oh, volumenya mungkin ya Pak Harya itu kenapa nggak ada suaranya ya? Atau biasanya gini, ada yang nelpon Ibu angkat, jadi suara itu hilang, Ibu harus keluar dulu nanti masuk lagi. Baik, oke, belum beli produk, oke, ya, baik. Karena di sini ada baru dan belum beli produk, saya akan sedikit saja ya, sedikit saja Bapak Ibu, kenapa saya memilih bisnis Wanghor, ya. Oh, Bu Ratna baru hari ini mau daftar Bunda Yulia. Oke, supaya menguatkan ya, supaya menguatkan gitu. Oke, wow terima kasih nih banyak yang open cam nih. Ada Pak Joko Purwanto, Pak Paulus, Bu Denti, sambil berjualan konvensional, Pak Dwi, ya. Ada Bu Nengsi Bengkulu, ada SD Sultan Agung 4, ya. Ya, Jamiatun malam. Bali, Bu Kartini, Bu Chandra, Bu Wagini, Bu Erma, Bu Ratna Purnamasari, Kak Fenty, Sutami Sanjaya, Bu Eka, Bu Vina, Bu Ribut, Bu Sugiwati, Bamila. Banyak sekali. Terima kasih. Ya, oke. Kita mulai ya, teman-teman. Bu, perkenalkan dulu saya.
Kalau saya SPVM tercepat dengan penghasilan 20 juta, ya dimulai dari 2 bulan setengah, tidak pernah turun dari 20 juta sampai sekarang. Apakah ibu bapak di sini serius benar-benar mau? Yang mau boleh ketik, mau banget. Oke, silahkan terus terus diketik ya, terus diketik. Kalau memang mau banget hasilnya, boleh sambil dicatat ya. Kalau mau hasilnya juga harus mau prosesnya. Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya bukan orang pinter. Saya bukan dokter, saya bukan ustazah, saya bukan insinyur, saya bukan dosen. Saya wanita biasa, saya ibu rumah tangga biasa. Bahkan profesi bisnis toko online Swanghor ini atau networking ini sama sekali bertolak belakang dengan kepribadian saya. Tapi kok bisa ya? Eh, Kok bisa ya? Gitu. Jadi maksudnya saya perkenalkan diri supaya Bapak Ibu nanti tidak punya mental block. Aku tuh ibu rumah tangga biasa, aku tuh udah tua, aku tuh nggak punya teman, gitu. Dengan segala banyak macam alasan. Karena saya juga tidak punya passion dan tidak punya bakat di situ. Saya seorang penyanyi, saya seorang ibu rumah tangga, saya seorang instruktur senam. Jadi sama sekali ya tidak ahlinya dalam berbisnis, tetapi saya punya kunci, Ibu Bapak. Ibu Nesi, Ibu Ratna, semuanya, Ibu Suci Ismiati, Bu Denti, Pak Fahmi, semuanya. Saya punya kunci. Kunci saya apa? Kunci saya adalah punya impian. Punya impian. Ya, sukses. Saya banyak uang, orang lain banyak uang. Saya banyak waktu, orang lain juga banyak waktu. Dan yang terpenting juga adalah bagaimana membuat kehidupan orang lain itu berubah lebih baik. Itu kunci saya. Nanti teman-teman cari kunci sendiri masing-masing. Dan kekuatan saya adalah anak saya. Itu energi besar anak saya. Ya, saya pengen memfasilitasi anak-anak saya dengan makanan terbaik, pakaian terbaik, pendidikan terbaik. Siapa yang mau berikan fasilitas terbaik buat keluarganya, istrinya, anaknya, dan orang lain. Ya, itu kuncinya dulu, punya impian. Karena untuk menuju itu Bapak Ibu tidak mudah. Akan banyak penolakan, akan banyak kesakitan, akan banyak ejekan. Betul? Ya. Tapi kita kembali ke pasal 1. Oh iya, saya mau nyenengin anak saya. Oh iya, saya mau nyenengin ibu saya. Betul apa betul? Coba cek di kolom komentar. Itulah kekuatannya. Selalu kembali ke pasal pertama. Semakin kita dihina, ditekan, jadikan itu bahan bakar untuk Bapak Ibu melambung. Tapi tujuannya bukan untuk sombong. Aku tunjukin ya Kak Ventinur, aku tuh begini-begini. Enggak. Tapi tunjukin untuk nantinya memotivasi Kak Ventinur bahwa saya bisa kok. Itu aja. Memberikan bukti kepada yang nolak. Memberikan bukti kepada yang menghina. Jangan makin ngelokro ketika ditekan, diomongin. Ya, kalau Tuhan aja tidak bisa menolong dengan hambanya yang memang sudah
putus asa. Gimana seorang Ibu Yuli? Gimana sponsor Anda? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, oke. Nah, bisnis itu banyak banget Bapak Ibu. Kita mulai masuk. Yang terpenting saya kekuatan, teman-teman harus punya mental. Ya, itu kekuatan besar. Bapak Ibu, Pak, di sini katanya tadi udah sepakat mau mendapatkan 20 juta per bulan. Kita yang terpendek 20 juta per bulan. Betul ya? Sekarang Bapak Ibu gimana kalau nggak dapat 20 juta per bulan? Coba pikirkan. Nggak bisa nyenengin istri, nggak bisa nyenengin anak, nggak bisa beli pakaian bagus, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa sering jalan-jalan. Semua serba terbatas. Pandangan orang juga sebelah mata. Betul apa betul Bapak Ibu? Coba cek dulu di kolom komentar. Itu satu. Kedua Bapak Ibu, untuk mendapatkan 20 juta, ya untuk mendapatkan 20 juta, Bapak Ibu kalau kerja bisa nggak dengan usia begini? Nggak bisa, coret. Lalu franchise. Franchise Teh Solo aja 15 juta. Belum karyawannya, belum sewa tempatnya. Berarti nggak bisa juga kan? Betul ya? Kita coret lagi nggak bisa. Nggak punya modal kan? 15 juta. Harus bayar karyawan. Artinya Bapak Ibu sudah kepepet. Kepepet tidak ada pilihan lain mengerjakan suanghor yang saat ini Bapak Ibu sudah punya toko online-nya gratis. Hanya memindahkan belanja shampoo, kemudian skincare, body care, home care, makanan kesehatan, ya, sikat gigi, itu kita belanja di toko online sendiri gratis. Tidak perlu stok barang karena kita affiliate. Tidak perlu tutup poin karena kita tidak ada tutup poin. Tidak perlu antar-antar barang karena ini dropship. Semua diurus oleh perusahaan. Tidak wajib belanja juga Bapak Ibu. Kalau nggak butuh nggak usah belanja. Tapi kalau orang baru BEKE, bisnis di sini adalah daftar gratis. Setelah itu gunakan produknya. Lalu ceritakan. Bagaimana kalau nggak gunain produknya? Bisa menceritakan. Bisa juga kayak Pak Tirta bisa. Closing kakaknya, nggak punya modal. Tapi bisa menceritakan dengan yakin tentang manfaat kopi ini. Bisa, kalau memang ibu jago. Tapi kalau ibu nggak jago marketing, ini nggak bisa. Karena orang bicara harus dari hati, baru orang akan percaya. Jadi solusinya ya harus menggunakan produk odol atau kopi. Kalau nggak ngopi, sama saya juga nggak ngopi. Karena saya punya asam lambung sampai tembus ke belakang. Gitu ya. Tapi ini adalah kopi sehat, kopi jamur lingsi yang bisa membantu meregenerasi sel, organ akan membaik. Alhamdulillah. Ngopi tiap pagi, ngopi tiap sahur, ngopi mau buka puasa. 3 kali, 4 kali. Alhamdulillah.
Hanya dari kopi dan odol saya ceritakan, Bu. Saya chat, bukan 1 bulan satu, Bu. 1 bulan satu aja 46 juta dikerjain. Saya ngajak Bu Nengsi, saya minum kopi sehat, awet muda. Bu Neci boleh angkat tangan, saya lihat. Ya, Bu Nengsi minum kopi, saya sehat, saya awet muda, stamina saya luar biasa, saya masih bisa aerobik, Bu. Bener toh Bu Yuli? Heeh, cobain ya. Bu Nengsi jangan percaya sama saya. Nggak usah teman-teman, Bu Nancy harus percaya Bu sama saya, nggak usah. Bu Nancy jangan percaya sama saya. Bu Nancy buktikan ya, Ibu konsumsi. Cuman 160.000 harga distributor, Bu. Kalau Ibu menjadi distributor gratis kok, Bu. Di member di sini kayak di Indomaret, Bu. Ibu daftarnya gratis membernya supaya dapat harga member, supaya dapat harga distributor sekaligus menjadi peluang usaha mempunyai toko online. Ibu rasakan, lalu ceritakan. Bu, satu aja 46 juta. Kalau ibu sebulan ngajak 1 orang, ya teman ibu juga 1 orang, di bulan ini 2 orang, bulan besok yang 2 orang ngajak lagi satu-satu, 4 orang. 4 orang ini bulan berikutnya ngajak satu-satu, 8 orang. 8 orang ngajak satu-satu lagi, 8 kali 8, 16 orang. Itu aja 46 juta rupiah. Itu karyawan kerja udah 30 tahun nggak ada tuh punya pensiunan gaji 46 juta rupiah kecuali memang presiden kali ya atau direktur gitu loh. Nah kalau karyawan biasa kan nggak bisa dapat 46 juta rupiah, betul nggak? Tapi di Swanghor ada potensi Bapak Ibu, 46 juta rupiah. Gimana kalau mau cepat? Karena kalau konsep satu-satu sebulan satu itu bulan keempat baru dapat duit. Bagaimana seperti Bu Yuli 2 minggu pertama bisa dapat 7 juta? Sebanyak banyaknya daftarin affiliate baru, daftarin konsumen, kopi odol, kopi odol, kopi odol, sebanyak-banyaknya. Lalu setelah mereka merasakan kopi dan odol ditanya gimana rasanya, itu namanya follow up. Gimana mau jadi konsumen aja ngeluarin duit beli atau mau jadi prosumer, konsumen aktif, dapat penghasilan, beli produk gratisan. Mau pilih yang mana? Bagus Pak Joko. Kerjakan bisnis ini tanpa membatasi pikiran sebanyak-banyaknya. Ya, itu aja. Saya nggak pernah tahu di awal bergabung marketing plan 4%, 8%, nggak ngerti. Vice manager, nggak ngerti. Yang saya pahami bagaimana nih? Wah ini gampang nih. Daftar gratis, perusahaannya 39 tahun, 20 tahun di Indonesia, yang beli parasinse para dokter, cuman minum kopi, ngodol cuman 220.000. Saya ceritain, nggak ada resiko. Saya langsung berpikir, wah ini mudah buat tim saya. Siapa yang setuju bahwa bisnis ini mudah, katakan saya. Setelah saya bilang mudah, ya, lalu saya bilang sama Allah, ya Allah, yang katanya ucapan doa nih hati-hati. Ya Allah, saya harus, bukan saya bilang semoga, saya harus dapat 20 juta nih ya Allah secepatnya. Bukan, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat 20 juta. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya harus dapat 20 juta karena kebutuhanku minimal 20 juta rupiah. Ya, maka saya dikabulkan doanya sama Allah karena saya nggak ragu. Saya yakin 100%. Alhamdulillah. Ya, bulan pertama 7 juta, bulan kedua 16 juta, bulan ketiga total 2 bulan setengah, itu bulan ketiga 21 juta rupiah. Karena dari awal saya sudah tarik. Saya mau 20 juta. Nggak pakai tapi.
aku gaptek. Nggak pakai tapi, aku orang desa. Nggak pakai tapi, aku repot. Nggak pakai tapi, aku sibuk. Nggak pakai tapi, aku nggak percaya diri. Nggak pakai tapi, karena aku berduka. Ujian saya lebih besar, Ibu, Bapak. Belum 40 hari, putra saya berpulang. Padahal sehat-sehat dan baik-baik saja. Setiap orang pasti punya tantangan atau punya problem atau punya yang bagus itu ya tantangan hidup atau ujian ya, bukan masalah. Nggak ada masalah. Kalau Bapak Ibu berpikir itu masalah, pasti akan menghentikan langkah, sesek nafasnya, sempit hatinya. Kalau sempit hatinya, otomatis pikirannya sumpek, langkahnya sumpek, sehingga rezeki jauh. Siapa yang setuju? Boleh ketik 777. Kak Siti Romdina selamat sudah vice manager. Saya tahu beliau dengan kerepotannya. Repot keuangan, diusir ngontrak-ngontrak. Maaf Kak Siti, saya ngomong di sini untuk jadi motivasi. Siti Romdina itu. Saya tahu Bu, beliau, maaf ya Kak Siti, supaya memotivasi. Beliau buat makan beli beras nggak bisa. Makan mie, saya video call. Anak-anaknya makan mie, Indomie. Saya udah dapat izin tuh dari Kak Siti. Saya video call Bapak Ibu. Kak Siti itu generasi saya ke satu, dua, ketiga saya, tapi saya sentuh, tahu. Tapi Kak Siti bukan itu dijadikan alasan untuk, aduh, aku tuh lagi pusing Bu Yuli, aku aja kontrak diusir-usir, aku aja makan susah. Tapi Siti adalah mental pejuang. Justru karena saya banyak tantangannya, ujiannya, anak-anak makannya Indomie, rumah ngontrak diusir-usir, bukan dijadikan kendala buat Kak Siti, tapi dijadikan apa? Semangat, dijadikan semangat, dijadikan candu. Aku nggak bisa begini terus. Kak Siti rela, ya ibaratnya seorang ibu itu rela mati buat anaknya, seperti saya juga. Itulah kekuatan Kak Siti adalah anak-anaknya, memberikan kehidupan yang layak. Kak Siti itu sebenarnya sumpah, tapi dia nggak mikirin itu. Dia happy, aku harus, udah Yuli, aku harus hidup lebih baik. Aku harus berjuang ini. Walaupun ada masalah, apapun itulah bisa aku tahu gitu loh. Tapi dia cari solusi, bapak-bapak, ibu-ibu, fokus solusi. Demikian saya. Saya juga punya alasan besar sekali untuk tidak berbisnis. Masih ada uang buat makan, masih ada buat bunga berapa tahun ke depan juga. Apalagi saya hati lagi remuk redam, separuh nyawa saya tuh hilang. Betul nggak Bapak Ibu? Coba ketik di kolom komentar. Tapi saya bisa SVM tercepat, SPVM tercepat, tetap dengan organisasi dan bonus yang bertahan, walaupun bulan puasa. Karena apa? Saya tidak punya mental negatif yang kata orang-orang, kalau bulan puasa tuh omset turun. Oh, nggak mau saya ngomong gitu. Karena saya yakin bahwa Allah itu sesuai dengan keyakinan hati kita, bukan mulut. Nek mulut bisa bohong. Betul nggak? Alhamdulillah masih di atas 20 juta. Bunga juga. Alhamdulillah. Saya positif terus.
Dikatain teman positif, bulan puasa positif. Betul, tapi Ibu Yuli kuat, ya harus kuat. Setiap kenaikan kelas, setiap kenaikan jabatan, Allah nguji. Semua pakai ujian. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Coba ketik, sama interaktif di kolom komentar. Untuk naik kelas, sekolah kita dulu naik kelas, ada ujiannya. Mau naik jabatan, ada ujiannya. Mau disayang Allah, ada ujiannya. Mau dapat hadiah dari Allah, ada ujiannya. Kalau nggak kuat ujiannya, nggak naik kelas. Tertinggal. Tuh Bunda Neni tuh, kepala sekolah ada ujiannya waktu jadi kepala sekolah. Emang bisa ujuk-ujuk jadi kepala sekolah? Nggak bisa. Bunda Wia juga. Sekarang lagi diuji untuk diangkat derajatnya. Ya, tahan uji dan tahan banting. Kalau dibanting, jadilah mental. Semakin tertekan, jadikan itu untuk apa? Tekanan kita melambung. Ya, makanya Pak Bima tadi ngomong mentality. Dari awal saya bergabung mudah, saya mau dapat 20 juta. Lalu saya bilang, saya nggak mau yang 4%. Ya, 20%. Nggak mau, Bu. Saya nggak lihat itu. Saya langsung sama Pak Tio. Pak, saya langsung mau elit. Sebenarnya di 2 minggu pertama, itu saya bisa elit loh. Coba, selamat pagi mentor. Bisakah mentor mengucapkan dan menyampaikan salam kepada teman-teman? Apakah yang saya sampaikan di 2 minggu pertama itu sebenarnya saya bisa elit? Coba, dan bagaimana mentor di awal itu? Karena yang saya tahu saya gerak terus. Mentor, silahkan mentor. Kita ketik 999 untuk Pak Tio, mentor saya. Berikan aplaus untuk sponsor saya yang sangat baik hati dan membantu tim saya yang mau dibantu juga. Silakan Pak Tio. Buka mic-nya Pak Tio. Masih ditutup. Oh, oke. Baik, terima kasih Bu Yuli. Waktu yang diberikan kesempatan kepada saya. Semangat pagi teman-teman. Ya, walaupun puasa kita harus tetap semangat ya. Karena kita berpikir bahwa ini adalah bisnis kita, bukan bisnis upline, bukan bisnis mitra bisnis kita, tapi ini adalah bisnis kita. Kenapa saya sangat semangat sekali pagi ini? Karena tadi malam, tepatnya kurang lebih pukul 24, eh, tiba-tiba kita cek-cek di back office kita, ternyata bonusnya sudah masuk Bu Yulia. Saya sangat Betul. semangat dan sangat senang. Eh, Tepatnya tadi jam 24. Bu Yuli, saya sampaikan Bu Yuli ini sebenarnya di 2 minggu pertama kalau mengejar elit bisa Bapak Ibu. Karena di 2 minggu itu poinnya itu sudah 11.500 kalau nggak salah ya. Jadi kalau untuk tiga belas Betul Pak ribu, Tio. ya Betul. 13.000 berarti kurang berapa Bapak Ibu ya? Kurang sekitar 1.500. 2.500. Itu 1.500 selevel, Pak. ya, ya, selevel Bu Yuli untuk ngejar seperti itu nggak sulit gitu loh. Karena satu sisi Bu Yuli kan memang punya masih punya finansial ya. Kalaupun Ya, cuman beli 5-10 juta kan pasti bisa kan. bisa Pak. Tapi itu wujud dari Bu Yuli menghargai mentor gitu. Ya, Menghargai mentor, udah Pak Tio yang jadi elit dulu. Ya, saya terima kasih ya Bu Yuli sudah ya Pak. memberikan kesempatan saya jadi elit. Kenapa Bu Yuli sangat baik ya? Tentunya beliau benar-benar menghargai mentor gitu, supaya mentor ini benar-benar jadi elit gitu. Dan tercapai juga di bulan itu ketika Bu Yuli nggak jadi elit, akhirnya yang jadi elit saya. Kemudian Bu Yuli pengen di bisnis ini benar-benar memulai dari bisnis ini dengan cara yang benar ya Bu Yuli ya, Ya, yaitu bagaimana ya dengan tentunya dengan sistem organik tadi. Bu Yuli tidak melakukan untuk menembak gitu ya, benar-benar organik gitu. Makanya Bu Yuli mengajarkan ke kita semua itu benar-benar timnya tumbuh itu benar-benar organik gitu. Jarang yang teman-teman itu yang melakukan atau sniper segala macam gitu. Itu yang saya amatin dari timnya Bu Yuli. Ya teman-teman, benar-benar Bu Yuli ini bekerja tumbuh ini secara organik
benar-benar saya lihat dari awal karena memang 2 minggu itu sponsor langsung itu bisa lebih dari 30.000 itu. Lanjut, Pak. Oke, teman-teman, saya benar-benar di forum Zoom meeting ini lagi-lagi saya punya dua inspirasi Bu Yuli, teman-teman. Ya, Satunya itu Bu Siti Romdina ya. Bu ya. Siti Romdiana itu dari awal ya walaupun dia itu di kedalaman saya mungkin berapa jalur ya mungkin 5 atau 6 jalur tapi karena Bu Siti itu tidak melihat problem dia secara pribadi dia tidak melihat masalahnya pribadi saya tahu persis itu jadi inspirasi saya walaupun beliau itu tim saya ya tapi saya banyak belajar sama beliau dan saya memang belajar itu nggak hanya sama orang yang di atas saya siapapun saya belajar. Bu Yuli, saya belajar sama Bu Yuli, saya belajar sama Bu Siti Romdiana. Saya ngelihatnya kondisinya Bapak Ibu. Beliau itu dengan kondisi seperti itu, apinya sangat besar banget, Bu Yuli ya. Apinya Ya. sangat kencang banget. Makanya Bu Siti itu bukan melihat hambatan kendala segala macam itu untuk jadi Mm-mm. kendala, tapi dengan kondisinya yang terjadi Bu Siti Romdiana, mereka itu tumbuh dan sampai sekarang pun banyak orang-orang baru yang sangat bagus-bagus saya ngelihat gitu loh. Makanya saya Ya, sering komunikasi sama Bu Siti Romdiana sama Bu Yuli ini Bu ya. Siti Romdiana eh, bakal cepat juga karena bulan ini aja cita-citanya pengen jadi SPPM ya. Bapak Ibu kita aminkan ya. Amin. Ya Amin. kita aminkan. Mudah-mudahan Bu Siti Romdiana bisa jadi Amin, SPPM ya di Allah. bulan ini gitu. Kemudian yang kedua adalah saya punya tim juga, tapi memang di bulan ini belum bergerak Bu Yuli ya. Ya, Ada salah satu leader di perusahaan yang lain yang waktu itu punya income itu rata-rata setiap bulan 100 juta. Dia jalanin bisnis ini sampai 10 tahun Pak Ibu ya. hmm. 10 tahun setiap bulan 100 juta sampai akhirnya bisa ngebangun 40 kos-kosan sampai punya franchise itu 8 Bapak Ibu. Franchise-nya itu rata-rata eh, kalau saya tanya itu 250 juta satu franchise. Saya tanya gali sama tim saya yang memang beliau sangat sangat semangat sekali. Beliau pasif income setiap bulan itu masih punya income 100 juta Bapak Ibu. Dengan dari income dari kos-kosan sama franchise yang beliau. Kenapa tim saya itu menjalani Swanghor? Ya dia dulu tumbuh dapat income dari bisnis murni, Bu Yuli. Walaupun Ya, di perusahaan yang dulu kerjakan itu ada tutup poinnya, apalagi Suwanghor ini nggak ada tutup poin sama sekali gitu. Makanya beliau sangat semangat, sangat positif dan sangat konsisten, Bu Yuli. Itu yang ya. jadi poin saya sampaikan di Zoom pagi ini supaya teman-teman Pak itu Tio, eh, Pak Tio siap. jangan pergi dulu, tetap di sini. Jadi kita diskusi gini, Pak Tio. Em, saya juga tadi Pak Bim, kita tadi pagi sharing dengan Pak Bima. Pak Bima juga banyak leader tapi belum bergerak gitu. Karena kadang leader itu belum mau ngosongkan gelasnya. Terus mencari kekurangannya, tapi tidak mau konsultasi atau mempelajari bareng-bareng. Kalau saya bilang, saya 22 tahun Pak Tio berbisnis network marketing ini paling gampang diduplikasi, bukan paling gampang nyari uang. Kalau buat saya sendiri gampang nyari uang, buat apa? Gitu Pak Tio. Yes. Tapi bagaimana bisnis itu bisa diduplikasi sama-sama dapat uang? Karena itulah yang akan membuat bisnis stabil income. Ya, ini buat teman-teman semua ilmu nanti ketika share dengan leader yang lain. Itu pertama Pak Tio. Kedua, para leader itu kosongkan gelasnya dulu. Harus berani memilih. Seperti Pak Bima, harusnya dapat mobil Pajero, ya padahal income-nya 30 juta, tapi Pak Bima memilih apa? Memilih kapal Swanghor. Demikian pula saya, berani memilih. Karena apa saya tahu kalau saya teruskan, saya sih dapat duit 20 jutaan. Tapi saya akan kelelahan karena bisnis ini tidak terduplikasi.
Itu kenapa saya berani memilih. Beban moral, yes. Beban moral, betul. Dengan upline, dengan tim kita yang masih di situ. Tapi dia belum paham, nanti kita pahamkan. Justru akan makin kita teruskan beban moral kalau banyak orang yang nggak dapat duit. Tapi di Swanghor saya melihat daftar gratis, kopi odol 220.000, bisa 20 juta. Mau bisnis apa di konvensional, mau bisnis apa di network marketing yang produknya itu 100% digunakan tiap hari mengandung ganoderma. Odol memang betul banyak. Kopi di bisnis lain memang banyak. Tapi kan masih kanan kiri. Di sini tidak ada kanan kiri. Ini adalah omset grup. Gotong royong gitu loh. Dan Ini yang ternyata para leader harus berani memilih, Pak. Kalau berani memilih ya insya Allah. Jadi memang harus, satu harus berani memilih, Pak. Kalau nggak berani memilih, lalu jalani dua-duanya, bisa sih Pak dapat duit, tapi lambat. Menurut Pak Tio gimana? dan ternyata pilihan Bu Yuli di 12 Juli 2025 sangat tepat. Ya kan? Ya, Ketika Bu Yuli ngerjain Swanghor dengan duplikasi yang mudah, yang tercapai adalah ya income-nya Bu Yuli tergantikan di Swanghor. Itu yang pertama. ya, Yang kedua, tim-tim Bu Yuli, terutama tim intinya yang memang ketika ngejalanin di perusahaan sebelumnya, yang rata-rata tidak punya income, ya Alhamdulillah banyak tim Bu Yuli ketika join di sini punya income terbantu. Yang ketiga adalah benar ketika memutuskan di Swanghor, kita fokus di Swanghor, ya kita lihat perusahaan sebelah, mohon maaf ya Bu Yuli ya, ya, rata-rata kan omsetnya pada turun ya, sedangkan ya, kita stabil dan naik terus. ya, Itu Bu Yuli. ya. Jadi makanya gitu loh. Aku sih dari dulu, dari zamannya bisnis waktu itu di perusahaan Amerika gitu kan. Di perusahaan Amerika itu, jadi tidak ada yang bisa motivasi. Kadang teman-teman butuh motivasi. Motivasi itu diri kita sendiri. Ini tadi pesannya Pak Bima juga. Motivasi itu dari, jangan karena kalau Bu Yuli semangat, kalau Pak Tio semangat, nanti nggak bisa nelpon Bu Yuli patah, nggak bisa nelpon Pak Tio. Semangat itu harus ada di diri kita karena kembali ke pasal 1, impian kita Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu semangatnya masih oleh orang lain, nggak kuat. Semangatnya adalah impian kita, gitu loh. Dan kenapa harus kerjain Swanghor? Ini baru mulai, walaupun perusahaannya 20 tahun, ya di Bekasi aja leader yang terkenal baru Bu Yuli. Di Jakarta ada belum ya Pak Tio, walaupun kantornya di Kemayoran? Masih jarang, Yes. sangat jarang Bapak Ibu. Cuman butuh keberanian untuk mengambil sikap. Itu yang belum bisa banyak leader atau orang lakukan. Betul nggak Pak Tio? Betul Bu Yuli. Ya itu tadi, eh, makanya ketika saya sampaikan ke forum ini, apapun latar belakang teman-teman, mungkin teman-teman sebagai pemain network sejati ya, mungkin puluhan tahun ya, dan saya paham teman-teman barangkali mempunyai prestasi ya di perusahaan sebelumnya. Saya pastikan bahwa ketika masuk di Swanghor ya tentunya teman-teman harus belajar. Belajar sama siapa ya? Tentunya belajar sama orang-orang yang sukses teman-teman, Bapak Ibu. Karena role modelnya ada gitu loh. Role modelnya ada Bu Yuli, ada saya, ada Pak Bima, ada Bu Dr. Yanti, dan ada Bu Vita. Itu role modelnya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk selalu ya konsultasi tentunya sama mentor terdekat gitu loh. Ketika mentor terdekat Betul. mungkin lagi sibuk ya naik ke atas ya Betul. sama Bu Siti Romdiana lah gitu kan. Mereka tidak Ya, sungkan-sungkan ya ketika mungkin Bu Fani mungkin lagi ada kesibukan atau Pak Agus ya eh, Bu Siti ya komunikasi sama saya dan saya memang membuka diri Bapak Ibu ya ya. asalkan eh, apa itu ada waktu Pak Tio, ada waktu nggak kira-kira? Itu aja. Saya tidak melihat di bisnis ini Bapak Ibu, saya tidak melihat kaki besar, kaki kecil, semuanya adalah tim saya. Itu yang saya berlakukan ya. Saya Nah, tidak melihat tim bisnis saya Pak besar atau Tio, kecil, semuanya tim saya. kalau kita ngomong di sini kaki besar,
kaki besar duitnya makin besar, Pak. Yes. Royaltinya makin banyak, Pak. Tapi Yes. kalau di binari, kaki besar nggak dapat duit. Jadi kalau ada teman-teman, nanti kalau ketemu leader, kalau masih kanan kiri kaki besar menunggu tidak dapat duit. Tapi di sini saya punya kaki besar timnya Pak Agus, royaltinya berapa? 12 juta rupiah. Yes. Kaki besar itu. Ini yang harus disampaikan para leader di luar sana. Ajak ngobrol, ya. Tapi tolong kosongkan gelasnya. Kalau masih binari walaupun harganya murah, kaki besar tidak dapat duit. Itu adalah kelebihan Suanghor. Saya dapat 12 juta dari kakinya Pak Agus. Dari toko online-nya Pak Agus. 6,7%. Sama ada bunga juga. Ya, oke. Semakin banyak elit di jalur, satu jalur pun itu, kenapa Bruce itu, coba ceritain tentang Bruce, Pak. Dapat 150 juta dari Jadi satu leg jalur Bu Mariani. Silakan. Biar pada teman-teman punya bahan untuk memprospek leader. Kalau masih binari, aduh. Ya, kaki besar nggak dapat duit. Silakan Pak Tio. Tentang Bruce, Pak Tio. Baik teman-teman, saya ketemu sama Bu Yuli dan Bu Ireng sama Bu Nevi itu ketemu sama Mr. Bruce itu di Johor, Malaysia. Teman-teman, yang perlu teman-teman pahamin berbicara leader ya, Bu Yuli, ketika leader bedanya leader Indonesia sama beda leader luar negeri. Kalau leader Indonesia, mohon maaf banget ya, itu rata-rata melihat bisnis itu, melihat income itu 6 bulan atau 1 tahun. Ketika kurun waktu itu nggak ada bonus atau bonusnya masih kecil, maka yang terjadi adalah, mohon maaf, melirik perusahaan sebelah atau menganggap bahwa bisnis ini kurang menarik atau plannya kurang bagus. Berbeda dengan orang Malaysia, orang Myanmar ya, mereka itu dengan pola gini Bapak Ibu, namanya membuat pondasi itu nggak cuma 1 tahun. Mereka itu membuat pondasi dalam bisnis itu berpikir seperti investor apa itu jalan tol, ya kan? Kalau investor jalan tol itu mereka berpikir bahwa dia tidak 1-2 tahun mendapatkan balik modal, tapi mungkin 20 tahun, 30 tahun. Makanya teman-teman leader-leader di Malaysia, Myanmar, Singapura itu berprinsip seperti mereka. Namanya membuat pondasi itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Apa yang terjadi ketika pondasinya sudah kuat, maka yang terjadi adalah residual income. Kenapa Mr. Bruce kalau lihat posisi sebenarnya sama dengan Bu Yuli, SPVM, Special Vice Manager. Udah berapa tahun ya Pak waktu itu kita ketemu beliau? Ketemu itu jalani bisnis sudah 7 tahun, Bu. 7 tahun. Ya, 7 tahun. Tapi yang diperoleh Mr. Bruce karena Bu Mariani punya kaki gede. Ya, teman-teman Golden. Beliau itu punya income waktu itu Bu Mariani masih 1,3. Tapi dari kaki gedenya Bu Mariani, pokoknya totali ya, Bapak Ibu, Mr. Bruce baru Special Vice Manager, tapi setiap bulan itu nggak pernah turun dari 150 juta. Wow. Kalau menurut Bapak Ibu, kondisi seperti ini, 150 juta masih worth it nggak Bapak Ibu? Coba saya mau tanya Pak Haryanto, mana coba Pak Haryanto? Banget. Gimana Pak Haryanto? 7 tahun, ya posisinya SPVM, tapi dapatnya 150 juta. Coba teman-teman ketik di kolom komentar yang tambah semangat di Zoom. Karena Bapak Ibu ya, saya punya ini berbagi pengalaman ya, berbagi info ya. Saya pernah ke mana tuh Mbak Vina, ke Kudus ya. Saya tahu ternyata direkturnya Jarum Kudus itu gajinya 130 juta, Bu.
beliau itu harus kerja berapa? Ya kerjanya tentunya 30 tahun kan gitu. Saya punya teman jadi komisaris Bank Mandiri, komisaris Jasa Marga itu ya di atas 100 juta. Suanghor teman-teman, Bapak Ibu, nggak perlu latar belakang pendidikan, nggak perlu pengalaman, nggak perlu skill. Cuman skillnya adalah pertama itu joinnya gratis, kemudian gunakan produk, kemudian selalu konsultasi sama mentor, jangan tengok kanan kiri, Konsisten. banyak sharing. Itu udah 125 juta gitu loh. Ya Kak Bu Yuli? Yes. Jadi saya masih bingung nih buat teman-teman yang masih belum lari. Teman-teman coba pernah Jakarta kalau di kondisi saya. Coba merenung ya supaya ini membuat teman-teman bangkit, semangat. Belum 40 hari masih suasana berduka banget. Ya kehilangan putra yang sehat, yang cuman bilang pamit ke Bandung buat podcast. Pulang minggu, betul pulang, tapi sudah tidak bernyawa lagi. Tapi saya bisa di 2 minggu pertama hampir elit. Bayangin coba. Coba Bapak Ibu coba. Gimana Bapak Ibu? Apa pendapat Bapak Ibu? Tambah semangat nggak dengan saya cerita seperti ini Bapak Ibu? Coba ketik di kolom komentar. Banget. Itu kalau alasan kondisi. Semua orang akan punya alasan. Lalu kenapa teman-teman harus semakin gila di Swanghor? Satu jalur ya itu masih bisa dapat duit dengan syarat pastinya harus vice manager ya Pak Tio. Yes, betul Bu. Karena kalau belum vice manager ya masih persentase masih bagi hasil. Jadi ayolah ya cepet ambil sikap. Harus berani memilih. Saya pastikan, saya yakin kalau berani memilih lalu dikerjakan konsisten ya dapat kok apa yang memang Bapak Ibu impikan. Bapak Ibu, sebentar lagi ya akan dibangun Lounge. Kita bakal punya kafe yang di Jakarta, yang di Medan, sama Surabaya ya Pak Tio. Betul. Jadi Betul Bu tugas Yuli. kita nanti gini, Bu Nengsi, ayo ajak teman-temannya ngopi di kafe saya. Betul nggak Pak Tio? Betul. Pak Haryanto di Probolinggo sesekali main yuk ke kafeku di Surabaya. Main ke kafeku. Keren nggak? Pak Suhab, ajak teman-temannya main ke kafeku. Untuk berbisnis kafe franchise itu mungkin modalnya bisa 500 juta itu belum tempat. Miliaran Bapak Ibu. Balik modalnya setahun balik modal, tapi di sini setahun per bulan 100 juta. Ada harga yang harus dibayar. Belajar konsisten, lakukan konsisten, ajarkan konsisten. Hanya konsisten saja. Kalau sudah bertanya, lakukan. Bukan mempertanyakan. Ini cari-cari aja. Aku nggak pernah, pokoknya udah 39 tahun. Checklist. Gratis checklist. Produk bagus, murah, per checklist. Pak Bima, udah 100 juta. Bu Vita, 200 juta checklist. Hajar bleh. Nah, saya cuma melakukan sederhana Bapak Ibu. Sebagai seorang founder di Angsa Group, saya harus apa? Memberikan wadah, belajar. Ya kan? Setelah itu, saya masih prospektif, masih bikin konten konsisten, saya nyontoin. Jadi saya bukan nyuruh-nyuruh toh. Mbak Vina bikin konten. Mbak Ireng bikin konten. Saya mulai.
Saya mengatur waktu saya bagaimana ya jam 8 sampai jam 12 saya kerja suanghor. Jam 12 sampai jam 1 saya ntar cari-cari. Kalau nggak ada siapa yang mau telekonferensi dengan saya cari. Jadi full. Ini dari pagi tadi saya telat masuk Zoom. Kenapa? Saya tadi habis telekonferensi dengan Pak Bima berjam-jam. Lalu saya juga habis telekonferensi dengan Ibu Vita. Itu saya sampai minta maaf. Diamond loh saya stop. Maafin Bu Vita, saya bilang gitu Pak Tio. Saya maaf banget sama Bu Vita, saya bilang Bu, saya maaf banget, saya harus nge-zoom Ibu, sudah setengah 10 lebih. Oh ya Bu Yuli, oke tuh teman-teman. Kalau kita menjadi leader berprestasi, kita akan ditelepon Diamond, ditanyain Mbak Yuli punya program apa, punya usulan apa gitu. Ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi tugas Bapak Ibu apa? Belajar, lakukan, ajarkan. 3 itu doang, diulang-ulang. Itu doang diulang-ulang. Oke, kita berikan kepada Mbak Vina untuk ada yang mau konsultasi atau ada yang mau tanya. Tapi pertanyaannya yang berbobot ya. Jangan nanya masalah produk dah. Kalau nanya produk itu saya kasih jawaban aja. Apapun penyakitnya Ganoderma. Sesuaikan dengan Betul. kemampuan keuangannya. Dah itu aja. Karena apa yang diobatin selnya, bukan penyakitnya. Kalau penyakitnya itu obat tensi sendiri, obat gula sendiri. Ya. Kalau produk sesuaikan dengan kemampuan keuangannya dan penyakitnya berat masa dikasih kopi, ya dikasih inilah Gemorlistik yang Ganodermanya lebih banyak. Itu untuk masalah produk Bapak Ibu. Paham di sini coba ketik. Apapun penyakitnya berat, beli yang mahal. Mau cepat, beli yang mahal. Murah sih sebenarnya kalau manfaat. Daripada nggak sembuh-sembuh. Ya kan? Cuci darah bisa jadi nggak cuci darah. Pakai apa? Tuh yang Yungkin B. Yang langsung. Berikan yang terbaik untuk tubuh kita. Jangan hitung-hitungan. Kalau udah punya duit, bahagiakan tubuh. Beli kerudung yang bagus, beli baju yang bagus. Jadi pas nge-zoom cantik, jadi semangat, energi. Iya kan? Setuju nggak? Betul. Iya. Jalan lebaran ya, kerudung sama tas sama. Atau sepatu sama baju sama. Seneng nggak? Kita lihat diri kita sendiri aja seneng. Itu menambah energi. Betul nggak Bapak Ibu? Betul banget. Oke, silakan kembali ke Mbak Vina. Oke, terima kasih Bu Yu.